Adik-adik, are you ready? Sangat banyak persoalan bangsa tentang konstitusi, tentang undang-undang, tentang ekonomi, tentang apapun, tentang budaya, tentang apapun ya. Betul? Betul ya? Oke, karena ini adalah rumah kita. Jadi sore ini adalah rumah kita bersama mereka. Ya, anggap aja rumah sendiri. Ya, anggap aja Mas Anies itu adalah bapak kita. Oke? Jadi jangan takut untuk bertanya apapun, mengkritik apapun. Peras sehabis-habisnya sesuai dengan kemampuan Anda, wawasan Anda. Setuju? Oke, saya di sini cuma komporin aja. Saya tukang kompor. Oke, sekarang dari sisi kiri. Dari sisi kanan dulu. Siapa yang punya pertanyaan yang keren? Tadi kita sudah sepakat kita di sini adalah kita adalah gen keren. Karena kalau tidak keren, maka Anda tidak akan datang ke sini untuk ikut berpikir dan berbicara tentang negeri dan bangsa Anda. Silakan. Kok berdua? Oh, berdua. Beda. Nanti ya, tunggu ya. Ya, silakan. Ditujukan kepada siapa? Dua paslon. Dua paslon, satu aja. Nanti waktunya habis. Paslon kedua. Paslon kedua. Cawapres. Ini mohon maaf saya bikin rule. Satu pertanyaan langsung dijawab. Satu. Ya. Jadi satu pertanyaan, satu jawaban. Saya tidak mengumpulkan 2 atau 3 pertanyaan, tapi satu pertanyaan, satu jawaban. Setuju ya semua? Setuju. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Izin bertanya mengenai penegasan dari paslon ini untuk penindakan korupsi. Khususnya mengenai RUU perampasan aset yang saat ini masih terkatung-katung. Tidak dibahas-bahas. Pertanyaannya kepada Bapak Imin yang terhormat, sebagai wakil ketua DPR RI, kenapa tidak membahas-bahas RUU ini? Walaupun sekarang sudah di tahap prioritas, tapi itu tidak disentuh-sentuh. Itu sejak tahun 2008. Periode-periode sebelumnya tidak dibahas. Itu yang perlu ditegaskan. Memang itu telah tercantum di misi ke-8 dari paslon ini. Poin kedua, bagaimana kalian meyakinkan kami langkah konkret untuk mengawal dalam pengesahan RUU perampasan aset. Karena ini penting. Satu lagi. Karena ini penting, ini untuk memiskinkan para koruptor. Kita tahu sebelumnya terjadi korupsi BTS. Menteri dari mana menterinya? Menteri Menkominfo. Dan Mentan ada lagi yang terbaru juga, menterinya dari mana? Itu yang perlu dikeruk agar uangnya tidak untuk menyicil mobil Alphard, teman. Itu pertanyaan. Baik, kita di sini pertanyaan kita fokus saja ya, tidak usah ke kanan ke kiri, kita fokus saja apa yang akan dilakukan oleh Capres dan Cawapres. Kalau ada masalah-masalah yang masih banyak di negeri ini, itu aja, oke? Bagaimana, ya. Langkah konkret. Ya, langkah konkret. Silakan Cak Imin. Ya, terima kasih dari UIN. Bisa. UIN mana? Surabaya, Sunan Ampel. Jadi kami berdua dengan Mas Anies bersepakat dengan seluruh para partai pendukung. Kalau hari ini belum berhasil karena kami mungkin jumlahnya tidak mayoritas di parlemen, insya Allah melalui kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu singkat kita bisa akan wujudkan undang-undang perampasan aset dengan dukungan seluruh pihak. Karena itu menjadi komitmen jumlah, oleh karena itu perlu dukungan jumlah partai yang ada di DPR.
Oleh karena itu, tapi kita bisa mulai dari kepemimpinan koalisi yang kuat. Insya Allah di bawah koalisi Amin, 50% lebih parlemen akan bisa merubah secepat-cepatnya undang-undang perampasan aset. Amin. Baik, terima kasih. Anda tidak puas? Anda tidak puas atau Anda mau bertanya masalah lain? Oh, pertanyaannya? Baik, Caimin, izin bertanya. Bagaimana caranya dengan waktu sesingkat itu bisa mengatasi masalah tersebut? Dan juga saya ingin bertanya, perkenalkan sebelumnya saya Tutut Sugiarto dari Universitas Negeri Surabaya. Izin bertanya kepada Mas Anies juga, Pak Anies. Saya sempat mendengar bahwasannya Pak Anies ini adalah capres yang nggak blunder seperti itu. Saya lihat dari capres-capres yang lain itu sering blunder. Akan tetapi dari Pak Anies sendiri tidak blunder. Tapi ada salah satu pembicaraan yang masuk kepada saya bahwasanya Pak Anies blunder dalam membeli wakil presiden seperti itu. Bagaimana caranya seperti itu? Saya membuktikan bahwasanya Amin ini bukan paslon yang kaleng-kaleng seperti itu. Bisa dijawab seperti itu. Terima kasih. Gimana Cak, mau dijawab atau tidak? Mas Anies ya, monggo. Jadi langkahnya yang paling ingin didengar adalah caranya. Karena negeri tidak sedang baik-baik saja. Gini, makasih ya. Namanya siapa tadi Mas? Siapa? Sugiarto. Mas Sugiarto, terima kasih dari UNESA ya. Universitas Negeri Surabaya. Teman-teman, kami berpasangan menjadi pasangan cawapres, capres. Ini adalah sebuah keberkahan buat kami. Kenapa? Ini bukan cawapres instan, bukan cawapres dadakan. Ini adalah seseorang yang memiliki rekam jejak yang amat panjang di dalam pergerakan. Dari mulai pergerakan kemahasiswaan. Hati-hati, di antara teman-teman sekarang ini, kita semua memiliki rekam jejak. Rekam jejak. Karena itu kalau melihat seseorang, maka bukan tanyakan apa yang akan Anda kerjakan besok. Kalau soal apa yang Anda kerjakan besok bisa ngarang jawabannya. Oke, tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan sejak muda, maka di situ rekam jejak Anda menjadi bukti. Oke? Jadi Anda meminta dia untuk Bukan, artinya ketika seseorang itu ditanya tentang apa yang mau dikerjakan besok, lihatlah yang dikerjakan kemarin. Nah itu. Oke, karena rekam jejak adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Jadi saya merasa bersyukur karena bermitra, berpasangan dengan seseorang yang memiliki pengalaman yang amat panjang di dalam dunia perpolitikan, seseorang yang punya pengalaman panjang di dunia pergerakan, bukan orang yang mendadak di dalam posisi ini. Baik. Itu sesuatu yang kita syukuri. Dan kalau tidak percaya silahkan di googling ya, silahkan di browsing. Boleh dilihat. Bisa Dan dilihat. itulah pelajaran saya rasa. Ya. Pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita berbicara tentang perubahan, berbicara tentang apa yang mau dikerjakan, lihatlah yang sudah dikerjakan di masa lalu. Baik, baik silahkan bebas untuk googling. Saya mau ke tengah dulu, saya duduk sini aja ya. Ya, saya minta yang di, ya sana itu, ya Anda, ya. Tolong dikasih mic-nya, tolong dikasih mic-nya. Tes. Nanti cewek, iya. Oh atas, ya atas, baik. Bu sini Oke, Bu. Baik. Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Iya, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Yoga Jafal Zulfikar dari Hubungan Internasional Visip UIN Sunan Ampel Surabaya. Iya, di sini saya ingin bertanya terkait misi nomor 7 dari Bapak Anies dan Caimin terkait memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana strategi Pak Anies dalam menghadapi permasalahan fenomena kebijakan internasional saat ini terkait refugees dari Myanmar, yaitu terutamanya suku Rohingya yang menempati di beberapa tempat
dan juga yang akan masuk beberapa wilayah ini. Bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi hal-hal tersebut? Karena ketika kita melihat fenomena ini, mereka ini masuk tanpa izin seperti itu Pak. Dan kemudian bagaimana potensi dan juga peran Indonesia sendiri dalam menghadapi permasalahan tersebut. Terima kasih. Sudah? Sudah? Sudah Ibu, sudah. Baik, Mas Anies, maaf, apakah pertanyaan ini cukup penting untuk dijawab atau kita skip? Wah, gini. Penting. Tidak ada pertanyaan yang tidak penting. Baik, oke. Maaf Bapak, ini Monggo. tidak penting atau Bapak yang tidak bisa menjawab ya? Bukan begitu, karena kita diberi waktu Jadi sangat gini, sedikit sehingga mungkin bisa dikumpulkan menjadi dua sekaligus pertanyaannya, gitu. Bu Bebi, Ya. saya ingin menjawab pertanyaannya. Monggo, silakan. Dengan senang hati, monggo. Gini, Bu Bebi, pertanyaannya semua penting. Baik, Jadi bedakan pertanyaannya jangan penting tidak penting, tapi panjang atau pendek. Karena ini soal waktu. oke. Nah, pertama soal alutsista. Kita berada di belakang jadwal di dalam penuntasan alutsista kita. Kita ketinggalan. Yang seharusnya sudah bisa tuntas di tahun 2025, kita masih berada di belakang dari jadwal itu. Kita terlambat beberapa tahun. Menurut hemat kami, itu bisa melakukan revisi dari sebagian rencana untuk alutsista kita. Menggunakan apa? Menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Sebagai ilustrasi, ketika rencana alutsista kita disusun 10 tahun yang lalu, pada saat itu teknologinya masih teknologi 10 tahun yang lalu. Hari ini kita sudah mengalami perubahan teknologi yang luar biasa. Kita harus melakukan revisi, menggunakan teknologi baru dan merevisi apa yang sudah kita rencanakan. Saya beri ilustrasi. Bila dulu kita berencana membeli 100 mesin fax. Pada saat itu yang namanya beli mesin fax itu benar. Itu adalah kebutuhan. Itu direncanakan, dikerjakan selama 10 tahun. Ketika sudah tahun ke-8, tahun ke-7, tidak relevan lagi kita beli mesin fax. Ya. Apa mau tetap dilaksanakan? Tidak. Maka menurut saya hari ini kita harus melakukan penyesuaian atas teknologi-teknologi sehingga kebutuhan alutsista kita akan bisa terpenuhi. Begitu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional. Kami berpandangan bahwa Indonesia harus aktif. Indonesia di dalam kancah internasional tidak transaksional, di mana kita melihat negara-negara lain semata-mata sebagai mitra dagang, mitra ekonomi. Kalau tidak ada kegiatan perdagangan maka tidak ada hubungan. Tidak, kita adalah seperti kita di sini. Kita semua warga Surabaya, warga Indonesia, dan kita adalah warga dunia yang Ya. harus terlibat di dalam urusan-urusan dunia. Ya. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan kemanusiaan, apalagi yang ada di sekitar kita, maka kita harus membuka pintu kita, menyayomi mereka, memberikan perlindungan yang kita bisa lakukan. Sehingga kita menunjukkan kepada dunia bahwa kami bagian dari dunia, dan bila ada problem-problem yang apalagi menyangkut kemanusiaan, Indonesia tidak tinggal diam. Sambut mereka, beri perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktunya mereka bisa kembali, tapi Indonesia harus menjadi safe haven bagi tetangga-tetangga kita yang menghadapi masalah. Terima kasih. Good. Ya, dari jawaban ini kelihatan sekali bahwa Mas Anies ini orang yang sangat menghormati, ya, attitude beliau sangat menghormati apapun. Ya, kita belajar dari beliau bukan hanya dari sisi hard skill, kepintaran, kompetensi hard skill saja, tapi juga attitude bahwa beliau menghormati, menghargai pertanyaan apapun. Meskipun pertanyaan tentang negeri ini sangat banyak sekali. Nah, mungkin satu lagi boleh? Satu lagi. Ada jalan keluar yang bagus sekali dari Mas Anies adalah monggo dari perwakilan bicara tentang masalah yang ingin ditanyakan. Nanti dari semua itu Mas Anies akan menjawab. Setuju? Siap, setuju Bu. Ya, meskipun tidak semua ya, meskipun kita pilih misalnya 5. Ya, misalnya 5, ya. Bu. Moderator. Perwakilan aja Bu, perwakilan dari satu universitas satu. Iya, semuanya mau. Saya tahu semuanya mau. Sekarang begini. Moderator, pojok. Silakan yang sudah siap. Moderator. Sebentar. Pertanyaan tadi dari Mbak itu kita keep dulu. Pertanyaannya kita keep dulu ya, nggak usah dijawab ya. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Moderator, pojok. Moderator.
moderator. Dari mana? Kami dari Bondowoso dari mana? jam 8 Instruksi. NTT. Instruksi dari moderator. Instruksi moderator. Moderator instruksi. Instruksi. Satu unit. Mohon maaf kami potong moderator. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari NTT, dari Nusa Tenggara Timur. Ya, baik, saya mau bertanya kepada dua paslon, langsung satu pertanyaan. Ya, di negara kita saat ini masih banyak persoalan yang belum diselesaikan. Misalkan satu, proses penegakan hukum, ya, pengembangan sumber daya manusia belum kita selesaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada wakil presiden dan calon presiden, ya, kenapa ada pernyataan di setiap kampanye yang menyatakan bahwa kalau Amin menang, kita membela Palestina. Kalau Amin menang, kita bebaskan Palestina. Kenapa kita menggunakan kata seperti itu? Menurut saya, kalau kita mendamaikan Palestina dengan Israel tidak bermasalah. Kenapa menggunakan kata membebaskan dan membela Palestina? Dasarnya apa? Coba. Karena ini negara kita belum selesai, masih bobrok menurut saya. Masih bobrok menurut saya. Artinya begini menurut saya. Ya, bahwa pertanyaan saya, dasarnya apa dan kenapa dikeluarkan pernyataan seperti itu? Dasarnya apa? Ya, supaya masalah kita sendiri selesaikan dulu. Begitu. Terima kasih. Makasih. Sebentar. Kalau Anda ribut, saya tidak bisa bicara. Oke? Jadi yang ada di sini terpaksa saya tunjuk. Ya, maaf. Karena waktunya terbatas, yang ada di depan saya tunjuk. Anda tidak boleh protes lagi. Oke? Siapa dari Jember? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahman dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Singkat saja, dari tadi yang disampaikan oleh Capres dan Cawapres yaitu tentang stabilitas otentik dan kembalikan demokrasi, terutama tentang kebebasan berpendapat. Dalam menghadapi krisis yang ada sekarang ini, kita harus kritis dan menyampaikan melalui kritik. Akan tetapi, kita terbatasi oleh banyaknya regulasi birokrasi yang sedang kacau dalam negeri ini. Lalu gagasan seperti apa dan bagaimana upaya yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi saat ini dan ke depannya? Sebab kita bersuara bukan malah sejahtera, tapi malah dipidana. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sebentar, turun, silakan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pamekasan, nama saya Ali Hisam dari Universitas Madura, tepatnya di Pamekasan. Salam pergerakan, salam kebebasan. Begini Pak, saran saya, pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Anies, dengan konsep perubahan yang Anda usungkan di beberapa media, itu tidak ada bedanya dengan cawapres lain-lainnya. Karena intinya sama-sama membawa perubahan. Lah, poinnya apa? Yang ingin sampean detailkan itu apa? Yang pertama, masalah keadilan. Itu kalau mau dibahas secara mau dibahas secara massa, itu masyarakat seakan-akan percaya kepada Pak Mahfud. Mohon maaf, ini toleransi, ini demokrasi. Loh, kalau berbicara tentang militer, isu militer, Bung Rocky Gerung, guru saya sebagai guru intelektual saya, itu yang lebih paham tentang militer adalah Prabowo Subianto. Sedangkan begini Pak, sedangkan dalam apa yang saya dengar dari sampian, ketika membicarakan beberapa kayaknya seorang penyair, kalau sampian posisinya sebagai cawapres, nggak terlalu butuh itu Pak. Kalau Rocky Gerung itu memang pekerjaannya Pak, sehingga demokratis semakin meningkat dan lain sebagainya, itu nggak masalah, oke. Cuman yang lebih detailnya program apa unggulannya yang bisa membedakan. Karena banyak isu sambil mendukung IKN dan lain sebagainya. Itu Pak, mohon maaf. Salam dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sidney Pratama dari Lumajang. Asal kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang. Yang saya tanyakan Pak, kira-kira apa inovasi Bapak masalah pengangguran yang mana disebutkan dalam sebuah badan
statistik itu sebesar 7,838 juta. Begitu Pak. Bagaimana cara Bapak menanggulangi tersebut? Mungkin ada terobosan-terobosan baru terkait adanya pengangguran. Mulai dari Madura sampai Lumajang ini banyak Pak, gitu Pak. Terima kasih. Baik, kita dengarkan dulu. Mungkin tadi Bang Rocky udah nggak sabar ya, udah nggak sabar lihat kalian seperti ini. Langsung beliau berdiri, ya, langsung beliau berdiri. Nah sekarang sebelum saya ke Bang Rocky, ke Mas Anies dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Monggo Mas. Oh, baik diserahkan ke Bu Prof dulu. Silakan Bu Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Boleh tenang dulu. Saya tahu, saya senang suasana seperti ini ya. Mahasiswa kritis, ya, tapi tetap sopan. Boleh tepuk tangan dulu buat para mahasiswa semua di sini dan senang sekali, luar biasa pertanyaannya kritis-kritis. Ya, baik. Saya netral di sini ya. Dalam arti saya akademisi dan saya hanya akan mencoba mengkritisi visi misi dari pasangan calon Amin dan mencoba mengapresiasi juga kalau memang ada yang bagus ya. Tapi juga mengkritisi kalau ternyata ada yang kurang bagus. Tadi salah satu pertanyaan dari mahasiswa karena itu bidang saya tuh tentang HI ya. Terkait juga misalnya visi misinya Pak Anies dan Caimin bahwa Indonesia perlu memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat. Dan Indonesia perlu memainkan peranan yang lebih strategis atau menjadi pemimpin dalam politik internasional. Karena saya percaya lebih dari 5.000 mahasiswa di sini punya mimpi yang sama dengan saya. Siapapun nanti pemimpinnya, tapi kita punya mimpi yang sama yaitu bagaimana melihat Indonesia menjadi negara yang unggul di level internasional. Tepuk tangan dulu dong buat Indonesia. Kita punya mimpi yang sama bagaimana Indonesia menjadi pemimpin dan masyarakat Indonesia juga menjadi bagian dari global civil society. Jadi Indonesia dan masyarakat Indonesia bukan hanya menjadi korban, tapi kita menikmati semua yang baik yang ada baik di negara ini maupun dalam sistem internasional. Nah, bicara tentang visi nomor 7 tentang pertahanan keamanan, Pak Anies, Caimin, mohon izin. Ketika kita bicara tentang pertahanan dan keamanan yang kuat, pertama yang perlu kita pahami, yang dianggap sebagai ancaman oleh Pak Anies dan Caimin itu sebenarnya apa? Yang kedua, ketika kita bicara tentang ancaman, kita juga perlu tahu, kami perlu tahu sebenarnya yang diancam itu apa atau siapa? Dari sana baru kita bisa melihat strategi seperti apa yang dibutuhkan dalam kondisi keterancaman tadi. Itu satu pertanyaan tapi jadi bagian ya, satu gabungan. Kemudian bicara tentang ancaman dan rasa terancam tadi, kalau kita melihat posisi di antara tiga pasangan ya, kalau boleh saya jujur, Capres-Cawapres ini lumayan menunjukkan, karena kemarin saya nonton yang CSIS Pak Anies, dan saya respect dengan mimpinya Pak Anies yang mau menjadikan Indonesia seperti zaman tahun 50-an yang Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dan Indonesia benar-benar menjadi leading di sana. Dan mimpi saya juga seperti itu, artinya hari ini Indonesia harus menjadi pemimpin. Nah, masalahnya belakangan ini kalau boleh saya jujur, bahkan calon-calon yang lain juga terkesan melihat Indonesia secara inward looking. Melihat hanya masalah-masalah yang ada di dalam negeri dan kemudian energi habis untuk menyelesaikan masalah di dalam. Padahal kalau mau menjadi pemimpin di internasional atau mau menjadi bagian dari global civil society, Indonesia juga harus outward looking. Melihat keluar, melihat posisi Indonesia saat ini bagaimana, seperti apa, dan kondisi internasional juga bagaimana. Yang saya lihat, Indonesia sumber daya alamnya luar biasa, potensi laut luar biasa, potensi ruang angkasa belum ada yang membahas itu dari 3 calon ya, padahal ruang angkasa Indonesia ini luas sekali. Dan untuk menjadi jalur transportasi atau komunikasi itu luar biasa besarnya. Tapi belum ada yang membahas ke sana. Dengan potensi-potensi yang besar, ditambah kondisi kita yang banyakkan inward looking, belum lagi Indonesia juga
menghadapi disintegrasi dalam arti gini, sejarah Indonesia menunjukkan bangsa Indonesia itu gampang sekali terpecah belah. Sehingga politik divide et impera itu bisa terjadi di Indonesia dan Indonesia didominasi oleh negara lain selama ratusan tahun. Nah itu yang saya tidak mau lagi terjadi. Artinya gini, pertanyaan saya yang kedua, dengan berbagai situasi tadi, Pak Anies, yang masih terkesan inward looking, kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita punya potensi yang besar, tapi kita juga punya kerentanan dalam hal disintegrasi, sementara politik global, negara-negara besar itu memang sedang menunggu kapan Indonesia pecah. Kapan Indonesia berada di titik lemahnya sehingga asing, kekuatan global tinggal masuk mengambil Indonesia atau mereka pura-pura datang seakan-akan kami pahlawan, kami mau bantu Indonesia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Lalu yang saya mau tanyakan kepada calon presiden dan calon wakil presiden kita sore ini, strategi apa yang sudah dipersiapkan menghadapi berbagai macam kerentanan internal, eksternal, tapi kita juga punya potensi yang luar biasa yang harus dijaga supaya tidak dikuasai asing. Itu saja, terima kasih. Oke, ini banyak banget yang ini harus begini, ini harus begitu, bingung sayanya. Mas Rocky, Anda ditugasi setelah ini untuk monggo. The stage is yours. Oke. Diem lu. Oke ya. 9 tahun lalu ada panggung lebih panjang dari panggung ini di Senayan, warnanya merah. Ada orang di atas karpet merah itu dengan baju putih, dia jalan memberi harapan. Maka oleh majalah Times dieluk-elukkan, dunia mengeluk-elukkan. Tetapi ujian kepemimpinan bukan ketika dia keluar dari panggung. Sama seperti Peragawati, kalau dia keluar dari panggung itu langkah biasa, catwalking. Ujian seorang Peragawati ketika dia ada di ujung panggung dan dia melakukan U-turn. Itu momen ujian bagi seseorang. Dia bisa sukses keluar dari panggung dengan kamera, tapi begitu di panggung dia pakai high heel, stiletto, hak tinggi, tiba-tiba high heel-nya patah. Maka dia pincang. Saya pakai baju putih, Caimin pakai baju putih, Anies pakai baju putih. Ada di panggung hijau. Apa bedanya baju putih saya, baju putih Imin, baju putih Anies dengan baju putih yang dipakai oleh seseorang selama 9 tahun? Ada orang pakai baju putih selama 9 tahun, tapi otaknya hitam. Baju putih dicuci tiap hari bersih, tapi hatinya kotor. Sekarang orang yang sama masih pakai baju putih, tapi putihnya putih pucat, putih ketakutan namanya itu. Bukan putih cahaya. Kita mau bikin perubahan supaya kita ubah. Putih itu mesti putih yang bercahaya, bukan putih karena ketakutan. Itu namanya pale. Pucat, putih pucat. Nah tadi teman-teman mahasiswa memperlihatkan satu upaya untuk mengucapkan tidak pada Cak Imin dan Anies. Anda lakukan pertanyaan yang betul-betul ketat. Anda tadi menggeleng pada mereka berdua. Dan tugas universitas adalah menggeleng, bukan manggut-manggut. Yang manggut-manggut itu turunan dinasti. Jadi saya percaya bahwa hari ini bangkit sebuah generasi, yaitu generasi yang menggeleng. Menggeleng pada kekuasaan, menggeleng pada oligarki. Lagu Anda tadi, lagu para mahasiswa, Anda diminta untuk mengucapkan peradaban demi mereka yang ada di simpang jalan dan bingung mencari arah. Lagu kalian. Pertanyaan saya, Anda harus ada tetap di jalan kebenaran.
Bahkan ketika Caimin dan Anies jadi presiden, Anda harus tetap menggeleng. Itu fungsi intelektual. Tapi Anda harus hati-hati. Menggeleng artinya menggerakkan kepala kiri kanan. Menggeleng. Tapi ada juga menggeleng yang tidak mengeluarkan pikiran. Namanya pelangak-pelongok. Jadi Anda mesti bedakan, menggeleng artinya upaya mengeluarkan pikiran. Pelangak-pelongok karena justru tidak punya pikiran. Itu bedanya tuh. Jadi teman-teman di sini, saya mengulas apa yang diucapkan tadi. Bahwa dua pasangan ini berupaya untuk bicara di tingkat paradigma, tingkat value, tingkat ide besar tuh. Itu yang kita perlu. Tanpa paradigma, tidak ada proyek, tidak ada keputusan konseptual. Jadi mulailah mengkritik paradigm. Dan saya percaya bahwa satu waktu Anda akan lihat apa yang dia ucapkan nanti, mereka ucapkan nanti di minggu pertama, minggu kedua, dan Anda siap-siap turun ke jalan untuk demo mereka nanti. Di situ kejujuran diawali. Jadi sekali lagi, saya percaya bahwa kumpulan kita hari ini adalah kumpulan akal pikiran. Anda bayangkan 2 hari lalu ada kumpulan yang 300 kali lebih banyak dari ini di Senayan, namanya Abdesi. Anda juga Abdesi, Asosiasi Pemikir Demokrasi. Abdesi di sana aparat pengabdi istana, beda. Jadi pastikan bahwa Anda bukan pemuja kekuasaan. Anda ucapkan kritik, dan kritik itu yang akan mendefinisikan Anda sebagai warga negara atau sebagai warga dinasti. Ini pesan saya, karena saya bagian dari teman-teman. Upaya untuk merawat demokrasi itu bukan cuma butuh kekuatan partai, tapi kekuatan intelektual. Demokrasi itu adalah pikiran yang diucapkan melalui pemilu. Demokrasi adalah kekuasaan otak melalui kekuasaan rakyat. Jadi mereka yang tidak bisa berpikir seharusnya tidak boleh dipilih. Nah, teman-teman di sini kita percepat pembicaraan ini. Saya hanya membuat kesimpulan dan Anda lanjutkan pertanyaan pada 2 bakal pemimpin ini. Semoga hari ini kita pastikan bahwa terbit keputusan untuk memulai perubahan. Dan sekali perubahan itu dimulai, tidak mungkin ada yang mampu mencegahnya. Kita ingin supaya satu waktu nanti panggung ini akan Anda lalui masing-masing. Kita ingin kendalikan ambisi-ambisi kekuasaan yang hari-hari ini hanya diatur melalui kaleng kongguan. Kita ingin ada generasi emas. Kita ingin semua kita mampu untuk mengucapkan keadilan. Kita ingin ada bagian yang kita tetapkan sebagai tujuan bernegara. Surabaya diingat sebagai kota perjuangan. Bung Karno belajar di sini. Semua ideologi dimulai dari Surabaya. Bung Karno belajar tentang nasionalisme di sini. Islam, Kartosuwiryo belajar tentang negara Islam di sini. Hatta berupaya untuk menghasilkan demokrasi dengan basis koperasi. Jadi sebetulnya Surabaya ini surplus pikiran. Nah, kita ingin surplus itu kita pelihara baik-baik. Dari Surabaya juga diucapkan Hari Pahlawan. Bung Karno mengutip pikiran-pikiran dunia karena belajar di Surabaya melalui kursus-kursus dari Haji Omar Said Cokroaminoto. Nah, kita belajar tentang ide. Suatu waktu Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda dan saya guncang dunia. Itu kata Presiden Soekarno. Apa kata Presiden Jokowi? Saya kirim 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Nah, saya ingin pemuda-pemuda Surabaya menghalangi politik dinasti yang makin menjadi-jadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Rocky. Ya, terakhir kita akan mendengar jawaban dari Mas Anies dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Monggo Mas Anies. Sedikit aja, sebentar aja. Oke, makasih. Gini,
Teman-teman sekalian, saya ingin jawab apa yang disampaikan tadi pertama soal bonus demografi. Bagaimana dengan bonus demografi? Bonus demografi ini nomor 1 harus sehat, 2 terdidik. Kalau sehat terdidik artinya apa? Artinya fasilitas kesehatan di semua tempat harus memadai. Penanganan soal gizi dari mulai dalam kandungan itu harus dikerjakan. Ini tidak bisa tidak. Dan kalau ini tidak dikerjakan, maka akan sulit kita mendapatkan sebuah kualitas manusia yang secara kesehatan itu baik. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan kita tahu ada negeri, ada swasta. Sudah saatnya berhenti membedakan antara negeri dan swasta. Karena keduanya merupakan institusi yang mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak bangsa. Dan kemudian jumlahnya harus diperbanyak. Bila jumlah bangku SD lebih banyak daripada bangku SMP, dan bangku SMP lebih banyak dari bangku SMA, maka itu artinya apa? Artinya kita belum berniat untuk mendidik setiap anak Indonesia. Karena itulah jumlahnya harus setara bangkunya, supaya setiap anak bisa menuntaskan. Yang ketiga, kalau pendidikan baik, kesehatan baik, maka apa yang disampaikan juga di pertanyaan berikutnya, soal lapangan pekerjaan. Bagaimana lapangan pekerjaan itu tersedia, sehingga mereka yang sehat, terdidik, bisa memiliki pekerjaan yang layak, bisa hidup yang layak. Pertama, bukan hanya hilirisasi, tapi harus kita lakukan reindustrialisasi di daerah-daerah yang hari ini justru minim industrialisasi. Di situ akan terjadi lompatan. Dan sektor apa yang penting? Bapak sekalian, teman-teman semua, kita menyaksikan investasi yang tumbuh besar selama 2015 sampai 2023. Naiknya sampai 300%. Tetapi banyaknya di sektor energi. Dan sektor energi hanya menyerap 1% tenaga kerja. Tapi kalau kita dorong sektor pertanian, perkebunan, peternakan, maka penyerapannya sampai 44% tenaga kerja. Itulah yang harus kita dorong. Industrialisasi justru di sektor pertanian, di sektor perkebunan, karena begitu banyak komoditas yang kita hasilkan dijual mentah-mentah keluar. Industrialisasi di sektor ini akan menjadi penggerak penciptaan lapangan pekerjaan dan membuat nilai tambah yang amat besar atas semua komoditas-komoditas yang dihasilkan di dalam negeri. Ini kemudian menjawab soal demografis sekaligus soal lapangan pekerjaan. Yang kedua, tadi ada pertanyaan, mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Bung Karno tahun 50-an mendapatkan pertanyaan setara. Bung, ngapain Anda bikin konferensi Asia Afrika di saat 90% penduduk ini buta huruf? Kalau Anda lihat apa kata koran hari itu tentang Bung Karno dan Ali Sastroamidjojo, kecaman, kritik, cacian. Kenapa? Karena di saat kita masih miskin, Bung Karno mengumpulkan semua orang. Tapi apa yang terjadi? Warga Asia, Afrika yang dipanggil datang ke Bandung, mereka semua menyaksikan semangat bangsa baru namanya Indonesia di dalam meraih kemerdekaan dan menjadi inspirasi bagi kemerdekaan dari Asia dan Afrika. Dan itu kemudian dirayakan di Afrika, dirayakan di Asia sebagai apa? The Spirit of Bandung. Peristiwa yang hari itu dikritik luar biasa oleh semua media, semua partai. Anda cek aja apa yang ditulis koran hari itu. Namanya Ali Sastroamidjojo, yang namanya Soekarno. Hari itu dikritik habis-habisan. 50 tahun kemudian dunia menengok pada Indonesia dan mengatakan, ya Anda memang miskin secara material, tapi Anda memiliki kekayaan pikiran, kekayaan gagasan, kekayaan spirit yang dunia membutuhkan. Dan itu yang diekspor dari Indonesia. Apa yang terjadi? PR yang dihadapi oleh Indonesia dan PR yang dihadapi oleh dunia itu harus kita mainkan peran sama-sama. Ya, saya beri contoh, kita tinggal di sebuah kampung. Rumah kita masih banyak urusan, tapi ketika di kampung kita ada keluarga yang mengalami krisis kemanusiaan, maka kita tidak bisa bilang pada anak-anak kita, lupakan soal keluarga itu, kita hanya pikirin sendiri. Tidak, sebagian kita kirimkan untuk membantu mengurusi krisis kemanusiaan yang ada di tangga kita. Pada saat ada sebuah bangsa yang masih mengalami penindasan dan kita sudah merasakan kemerdekaan, kita tinggal diam. Kita ingin katakan bahwa kita akan selalu berusaha untuk membebaskan mereka dari penderitaan dan kita harus mendukung sebagaimana ketika dulu kita merdeka, berbondong-bondong masyarakat dunia membantu Indonesia untuk kita merdeka.
Mereka masih punya masalah, tapi mereka tak tinggal diam. Kita tunjukkan kepada dunia, ya kami warga Surabaya, ya kami warga Indonesia, tapi kami juga warga dunia yang ambil tanggung jawab untuk perdamaian dunia. Kemudian tadi ada yang bertanya soal apa masalah keadilan, apa bedanya. Teman-teman sekalian, yang kita saksikan selama beberapa tahun ini, kita didorong untuk melakukan pembangunan fisik yang luar biasa kuat. Tapi pembangunan manusia sering terlewatkan. Bagaimana dengan puskesmas kita? Bagaimana dengan sekolah kita? Bagaimana dengan apa yang kita sebut fasilitas pendidikan tinggi? Teman-teman sekalian, biaya pendidikan tinggi yang hari ini mahal itu membuat hanya mereka yang mampu yang bisa mengakses pendidikan tinggi. Bila itu kita biarkan, maka ketimpangan di masa depan akan menjadi jauh lebih besar lagi. Karena itulah mengapa harus dilakukan perubahan supaya ada kesetaraan. Dan yang tidak kalah penting, aturan-aturan yang membatasi kebebasan bicara. Tadi disampaikan, banyak aturan yang menghalangi. Kami dari awal, berbulan-bulan yang lalu kami sudah mengatakan bahwa semua aturan undang-undang, peraturan yang membuat kita takut untuk berbicara, aturan itu harus diubah dan justru harus memberikan kebebasan untuk berbicara. Sudah lama itu dikatakan. Kenapa? Karena justru dengan kebebasan mengungkapkan terjadi dialog. Bagi pribadi yang terbiasa dialog, datang ke sebuah dialog adalah sama-sama saling mencerahkan. Tapi orang yang tidak terbiasa dialog, pasti dia akan takut datang di tempat yang kita melakukan dialog. Karena itu kami bersyukur, bagi kami dialog adalah bagian dari usaha saling mencerahkan, saling mencerdaskan. Dan ketika itu disampaikan dalam bentuk kritik, dalam bentuk penolakan, itu bagian dari sebuah dialektika. Ini bagian dari saling mencerahkan. Justru ketika ada kritik, maka yang merencanakan sesuatu harus memberikan penjelasan tambahan, harus memberikan argumen tambahan. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan publik yang menyaksikan. Dia menerima kebijakan bukan menerima bulat-bulat begitu saja, tapi dia akan membandingkan apa yang dikatakan pengkritik dengan apa yang dikatakan penyusun kebijakan. Mana yang lebih masuk akal? Dan pesan saya pada kita semua, untuk saya dan semua kita di sini, netral atau tidak itu pilihan. Menurut saya bukan soal netral atau tidak. Yang harus kita jaga adalah objektivitas. Seringkali kita menganggap netral sama dengan objektif. Bukan. Kita harus tetap menjaga objektivitas. Kita tidak bisa netral menyaksikan ketidakadilan. Kita tidak bisa netral melihat penindasan. Kita tidak bisa netral melihat adanya kedoliman. Kita harus bersikap, tapi dalam bersikap itu menjaga objektivitas. Dan ini yang kemudian harus kita jaga sama-sama. Lalu tadi ada pertanyaan tentang yang disampaikan oleh Prof tadi soal bagaimana menghadapi ancaman Indonesia tentang disintegrasi misalnya. Salah satunya. Saya akan beri contoh. Sebentar, sebelum sampai ancaman itu. Yugoslavia itu pecah menjadi 7. Kroasia, Slovenia, Bosnia, Makedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo. Di ujung yang memantik adalah konflik antar etnik. Tapi selama beberapa waktu yang terjadi adalah disparitas ekonomi yang luar biasa. Karena itu kami sampaikan berkali-kali, Indonesia untuk utuh harus ada kesetaraan pembangunan. Harus ada kemakmuran bersama. Bila disparitas itu dibiarkan, maka itu sama seperti mengeringkan rumput. Dan kalau rumput itu kering, maka bila ada yang lewat dan menjatuhkan puntung rokok, terbakarlah rumput itu. Bila ketimpangan ekonomi diteruskan, maka ada pemantik antar etnik, antar suku, maka dia bisa membakar semuanya. Menjaga dan mengkoreksi ketimpangan adalah salah satu kunci untuk menjaga keutuhan dari bangsa ini. Kemudian yang terkait dengan ancaman, saya melihat ada beberapa menurut saya yang perlu menjadi catatan bagi kita. Pertama adalah transnational organized crime. Ini salah satu ancaman yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, ancaman cyber security. Inilah ancaman nyata yang sekarang ini ada.
Dan kemudian ketiga, Indonesia ini punya batas wilayah yang sangat luas. Border security, keamanan perbatasan kita merupakan salah satu ancaman yang cukup besar. Yang keempat, kita ini negara yang penuh dengan ancaman bencana alam. Itu juga salah satu ancaman yang kita hadapi. Kemudian yang kelima, kita ini adalah negara maritim. Dan salah satu ancaman terbesarnya apa? Security maritim. Bagaimana kita menyaksikan orang bisa keluar masuk begitu saja dan melakukan pengurasan atas kekayaan alam kita. Yang keenam, kita berada di wilayah dengan ketegangan regional. Kita tahu kawasan Laut Cina Selatan yang sekarang menjadi salah satu tempat di mana di situ ada ketegangan yang cukup tinggi. Ini adalah salah satu ancaman yang kita hadapi. Jadi, Bu Prof, kalau bisa saya sampaikan, itulah beberapa ancaman yang kita miliki. Dan kalau kita sadari ancaman itu, maka kita bisa menyiapkan susunan langkahnya untuk bisa menghadapi semua ancaman itu. Lalu saya ingin tegaskan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi. Bahwa merawat demokrasi adalah merawat pikiran. Kami berpandangan sama, kami melihat bahwa di dalam demokrasi salah satu kuncinya adalah memberikan ruang untuk dialog, untuk tukar pikiran. Dan itu artinya harus punya pikiran, harus punya gagasan. Kalau tidak ada gagasan, tidak ada pikiran, tidak mungkin bisa dialog. Dialog itu membutuhkan bekal gagasan dan pikiran. Dan demokrasi adalah ruang yang memberikan kesetaraan untuk itu. Ini komitmen kami untuk dijaga. Dan cara melihat komitmen bukan dengan menanyakan besok berbuat apa. Apakah kemarin memberikan ruang untuk kebebasan? Kalau boleh saya sampaikan, saya bertugas di Jakarta. Dengan segala macam kritik, dengan segala macam komentar. Kami tidak pernah satupun mengirimkan keluhan, bahkan menuntut kepada polisi atas kata-kata siapapun tentang apa yang dikerjakan oleh Gubernur Jakarta. Nol, tidak ada. Kenapa? Karena biarkan mereka mengungkapkan yang menjadi pikiran. Dan kalau itu diungkapkan dengan kata-kata yang sopan, baik. Kalau diungkapkan dengan kata-kata yang kasar, tidak apa-apa. Biarkan nanti dirinya sendiri yang akan menilai tentang apa yang dikatakan di masa lalu. Dan izinkan nanti anak-anaknya membaca apa yang dikatakan hari ini. Itu adalah salah satu kunci di mana menurut kami ruang kebebasan itu dijaga. Karena itu ketika kita bicara besok kita akan jaga. Kenapa? Karena kemarin kita jaga kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mengkritik, dan kebebasan untuk saling berdialog, saling bertukar pikiran. Karena dari pertukaran pikiran itulah kita akan muncul gagasan baru. Saya termasuk yang mempercayai inspirasi tidak datang dari meditasi. Inspirasi datang dari interaksi pikiran. Interaksilah yang menghadirkan inspirasi. Karena itu kalau Republik ini ingin maju, berikan ruang interaksi pikiran. Nanti akan muncul gagasan-gagasan baru untuk Indonesia ke depan. Itu jawaban saya atas semua pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman mahasiswa, semakin lama semakin kelihatan jelas bahwa pikiran kita, harapan kita, keinginan kita sama, yaitu Indonesia yang jauh lebih baik. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan perubahan. Gitu ya. Hidup mahasiswa, salam perubahan. Dan sebelumnya tolong jangan berdiri dulu. Saya ingin mengundang Mas Anies, Gus Imin, Ibu cantik Bu Profesor dan Kak. Oke.